Yang terhormat, Ibu Kaprodi Kebidanan, Ibu Rizky Fitrianing Tias, beserta ibu-ibu dosen dan ibu-ibu SIA yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Asri yang akan memandu acara pada hari ini. Kegiatan hari ini adalah sosialisasi kegiatan profesi bidan untuk kelas reguler yang akan kita mulai pada tanggal 20 Oktober dan proposal kegiatan sudah kami sampaikan ke ibu-ibu sekalian. Agar acara ini berjalan dengan lancar, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah acara kegiatan sosialisasi yang akan dimulai dengan arahan dari Ibu Kaprodi kepada Ibu Riris. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ibu-ibu semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bertemu di ruang Zoom untuk diskusi dan persamaan persepsi terkait mahasiswa praktek profesi 2025 di wilayah Puskesmas Kabupaten Jember. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka pintu kegelapan ke pintu terang benerang yaitu agama Islam. Baik, ibu-ibu semua, terima kasih berkenan hadir untuk persamaan persepsi menindaklanjuti dari proposal yang telah kita sampaikan di minggu lalu terkait mahasiswa kita yang akan berpraktik di Puskesmas yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, maka perlu adanya persamaan persepsi terkait target-target kompetensi mahasiswa. Jadi ibu-ibu semua, untuk mahasiswa nanti yang akan kita terjunkan ke lapangan, khususnya di Puskesmas, adalah mahasiswa kita yang telah lulus sarjana kebidanan dan telah diwisuda yang sekarang sedang berpraktik di rumah sakit selama 3 minggu. Jadi untuk 3 minggu ini mahasiswa kami telah berpraktik di rumah sakit, di antaranya Rumah Sakit Kalisat, Rumah Sakit DKT, dan Rumah Sakit Bina Sehat. Nah, berikut akan saya share screen-kan untuk rencana kalender akademik yang akan dilaksanakan mahasiswa kita di semester 1. Nah, mohon izin Ibu-Ibu, sudah terlihat nggih share screen saya? Oke. Jadi untuk mulai minggu depan, hari Senin, itu ada stase Kespro. Mohon maaf ada yang bocor. Ya, jadi untuk minggu depan itu ada kita Kespro 2 minggu. Setelah itu ada kehamilan selama 3 minggu. Setelah itu nanti kita ada rolling. Kemudian dilanjutkan untuk stase persalinan dan stase BBL. Jadi total di Puskesmas selama semester 1 itu kurang lebih 10 minggu. Kemudian nanti akan berlanjut di sekitar bulan Maret, ya ada di sekitar bulan Maret. Ntar saya kecilkan aja. Oke, nanti dilanjutkan untuk stase nifas selama 3 minggu dan stase bayi apras serta KB. Jadi nanti semester 2 mahasiswa akan berpraktek kurang lebih selama 7 minggu.
gitu. Eh, Kemudian untuk distribusi puskesmasnya sudah kita lampirkan. Jadi masing-masing puskesmas ada 2 mahasiswa. Nanti ada 5 minggu rolling. Kemudian untuk target apa saja yang akan dicapai mahasiswa selama menempuh profesi, itu nanti akan dijelaskan satu persatu oleh masing-masing PJ Stase. Pada prinsipnya, untuk stase yang diambil itu adalah open stase. Jadi misalnya nanti mahasiswa di minggu depan selama 2 minggu itu ke Gispro. Jadi laporan wajib yang harus dibuat itu adalah asuhan kebidanan Gispro. Kemudian untuk yang lain boleh diambil, tetapi tidak mengurangi kewajiban di stase tersebut. Misalnya seperti persalinan itu masih bisa diambil. Kemudian dalam setiap stase ini akan ada ujian stase yang dilaksanakan di akhir stase. Jadi misalnya di asuhan kebidanan Kisruh ini ada 2 minggu, maka di minggu kedua ada ujian stase. Begitu juga untuk kehamilan, nanti di akhir minggu ketiga dari stase kehamilan itu dilakukan ujian stase. Nah, ujian stase itu dilaksanakan oleh mahasiswa dan CI di lapangan yang nanti ada berita acara untuk ujian stase. Ujian stase itu bisa berupa bedside teaching, mini JX maupun DOPS yang nanti nilainya akan dikumpulkan ke mahasiswa dan akan diambil eh, oleh prodi begitu. Kemudian untuk sistem perizinan dan sistem bimbingan. Jadi nanti setiap 1 minggu sekali dosen akan membimbing mahasiswa ke lahan untuk memantau apa yang didapat target mahasiswa sekaligus untuk memonitoring perolehan target mahasiswa di lapangan. Kemudian eh, untuk sistem perizinan, jika ada mahasiswa yang izin sakit, maka wajib untuk diketahui oleh pembimbing lapangan dan pembimbing pendidikan. Jika mahasiswa itu sakit, maka dianjurkan terlebih dahulu diperiksa di tempat di mana mahasiswa berpraktik. Dan kemudian nanti akan dikoordinasikan dengan pembimbing kampus sehingga nanti perizinannya tetap melalui eh, pembimbing dari kampus. Kemudian ibu-ibu semua, di dalam satu stase nanti, jadi satu putaran, kebetulan ini putaran awal itu Kispro dan Hamil, di tempat praktek akan memperoleh dosen yang sama. Jadi setiap dosen membimbing di 2 puskesmas, sehingga nanti setiap minggu mahasiswa akan termonitoring tentang target yang dilaksanakan. Itu. Kemudian selanjutnya untuk masing-masing targetnya apa dan formatnya bagaimana, itu kemarin sudah kita sampaikan di buku panduan masing-masing dan secara teknis akan dijelaskan oleh PJ Stasa. Saya rasa itu nanti kita open discuss setelah persamaan persepsi dari masing-masing dosen penanggung jawab Stase. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Riris. Baik, selanjutnya adalah pemaparan target tiap stase. Yang pertama adalah stase kesehatan reproduksi dengan PJ Bu Melati. Dipersilakan kepada Bu Melati. Baik, terima kasih Bu Sari kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen dulu Ibu-Ibu. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Bu Melati, PJMK Tase Kespro. Di sini saya akan menjelaskan target asuhan kebidanan kesehatan reproduksi yang akan diperoleh oleh adik-adik mahasiswa ketika
praktek di Stase Pro. Jadi ada beberapa capaian yang harus dibuat dalam bentuk laporan. Yang pertama adalah asuhan kebidanan pada masa pranikah dan juga prakonsepsi. Untuk jumlah laporan yang dibuat adalah satu kompre, kemudian dua SOA, 5 SOAP, 3 SAP, dan satu refleksi kasus. Terdiri dari apa saja untuk jenis-jenis kasus yang bisa diambil. Jadi yang pertama adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada calon pengantin dan persiapan menjadi orang tua. Ini dalam bentuk SAP jumlahnya satu. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan perencanaan kehamilan sehat juga dalam bentuk SAP jumlahnya satu. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan terkait fertilitas. Ini juga dalam bentuk SAP jumlahnya satu. Sehingga total ada tiga SAP di dalam eh, laporan asuhan kebidanan di masa pernikah dan prakonsepsi. Kemudian untuk kasus yang lainnya yaitu memberikan imunisasi TT pada pasangan pranikah, lalu melakukan screening HIV, melakukan screening kanker serviks dan dengan teknik IVA atau pap smear, melakukan screening kanker payudara melalui sadanis dan melakukan deteksi dini dan kolaborasi interprofesional. Di sini ada beberapa kasus yang bisa dipilih untuk target SOAP-nya. Jadi ini masing-masing item satu, kemudian untuk yang di poin H karena kasusnya banyak ini hanya memilih salah satu dari beberapa jenis kasus yang ada di lapangan yang tersedia, maka diambil salah satunya saja. Untuk kasusnya di poin H ini ada amenore primer dan sekunder, kemudian benjolan payudara, dysmenore, disfungsional uterus bleeding, infeksi saluran reproduksi dan infeksi menular seksual, gejala infertilitas primer dan sekunder, serta risiko tinggi pada masa prakonsepsi. Sehingga untuk target komprenya boleh memilih salah satu dari poin D sampai dengan poin H. Begitu juga untuk laporan refleksi kasus. Kemudian selain itu juga perlu untuk membuat laporan pada asuhan remaja. Jumlahnya adalah satu kompre, 3 SOAP, 3 SAP, dan satu refleksi kasus. Eh, untuk poin A terkait dengan asuhan pada remaja, maka mahasiswa bisa mengambil 3 dari 5 topik SAP yang tersedia, antara lain adalah perilaku pola hidup sehat untuk remaja, termasuk personal hygiene dan nutrisi, kemudian pencegahan kehamilan usia anak atau remaja atau kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pencegahan kekerasan dalam pacaran. Kemudian yang keempat, perilaku tidak sehat seperti merokok, kemudian nafsa, free sex, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, pencegahan penyakit seperti anemia, malnutrisi, ISK, ataupun IMS. Jadi ini hanya memilih 3 saja dari 5 topik yang tersedia untuk SAP-nya. Kemudian untuk poin B, C, D, ini adalah kasus yang tersedia dalam laporan kompre, SOAP, dan juga refleksi kasus. Yang poin B adalah melakukan screening kesehatan termasuk pencatatan pola menstruasi remaja. Kemudian poin C melakukan deteksi dini dan penanganan awal anemia. Dan poin D melakukan deteksi dini dan penanganan awal KEK. Kemudian asuhan pada perimenopause. Ini mahasiswa membuat target sebanyak 2 laporan kompre, kemudian 2 laporan SOAP, dan satu laporan refleksi kasus. Meliputi eh, anamnesis, pengajian fisik, deteksi dini masalah, dan KIE pada perimenopausal bleeding. Dan poin B-nya adalah melakukan anamnesis, pengajian fisik, serta deteksi dini masalah dan KIE pada postmenopausal bleeding. Untuk laporan kompre yang dibuat masing-masing satu pada poin A dan B, begitu juga untuk SOAP-nya, dan untuk refleksi kasus boleh mengambil salah satunya saja, yaitu pada perimenopause atau postmenopause. Sehingga total target yang harus didapatkan selama praktek di Stase Kespro sejumlah 23. Oke, demikian Bu Sari. Saya kembalikan ke Bu Sari untuk pemaparan target Stase Kespro.
Masih di mood, Bu Sari? Terima kasih Bu Melati. Jadi untuk semester, mohon maaf, rotasi 1 nanti mahasiswa akan menempuh stase Kespro dan stase kehamilan. Untuk PJ stase kehamilan, Bu Ai apakah sudah join di Zoom? Oke, Bu Bu Ai, Astri, oh, saya nggih, sudah join. monggo, Oke. Mohon izin Bu Astri ini untuk reguler. reguler Ibu. Oke. Ya. Mohon izin saya paparkan terkait target ANC untuk reguler. Karena kemarin dari program studi ada perubahan target. Target untuk ANC itu total keseluruhan 80. Mungkin sebelumnya Ibu-Ibu CA pernah mengkonsuli terkait konsul target ANC ada 50, untuk sekarang bertambah jadi targetnya jumlahnya ada 80. Tapi tidak semua target itu ditulis atau didokumentasikan. Cukup dalam bentuk ada yang bentuknya bedside teaching, di mana kita pembimbing akademik maupun pembimbing klinik membimbing mahasiswa langsung ke pasien tapi tidak perlu didokumentasikan. Begitu. Untuk target bimbingan dan evaluasi dari ANC, jadi di sini saya bilangnya bimbingan dan evaluasi karena dari 80 target tidak semua perlu didokumentasikan. Sehingga ada yang perlu dibimbing, ada juga yang tinggal mengevaluasi. Begitu. Dari capaian pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan di tingkat profesi, ada beberapa capaian harus ditempuh oleh mahasiswa. Jadi di sini dari hasil capaian pembelajaran mata kuliah yang terbaru di aspek kehamilan, ada 6 capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan fase kehamilan. Yang pertama tentunya adalah sikap. Jadi memang dimanapun mata kuliah selalu yang pertama adalah sikap. Jadi sikap profesional di setiap target bimbingan maupun evaluasi itu harus ditempuh sama mahasiswa dan mahasiswa harus mendapatkan nilai minimal untuk sikap profesional. Begitu. Kemudian yang kedua terkait clinical reasoning cycle. Nah, ini ada tambahan baru, mungkin nanti untuk juga CI, mau seluruh pembimbing baik akademik maupun klinik, itu ada kita target evidence-based midwifery practice. Baik itu untuk kehamilan fisiologis maupun kehamilan yang resiko tinggi atau patologis. Targetnya masing-masing satu, dan ini bentuknya dokumentasi. Jadi ada dokumentasi atau laporan dari evidence base tentang kehamilan, baik itu fisiologis maupun patologis. Masing-masing satu. Begitu. Kemudian yang kedua, target capaian yang kedua untuk mata kuliah kehamilan adalah promkes dan kegiatan prevensi atau preventif pencegahan, di mana isinya adalah KIE, sehingga mahasiswa melanjutkan ya yang tadinya di KSPRO terkait askep pranikah, prakonsepsi maupun askep remaja ataupun asuhan kebidanan dari apa namanya sasaran kesehatan ibu dan anak lainnya. Nah, yang di kehamilan khusus promosi kesehatan atau prevensinya, edukasinya dalam bentuk ibu hamil ya. Sasarannya kepada ibu hamil di sini ada 10, mohon maaf, ada 9 KIE yang harus diberikan mahasiswa atau edukasi dengan bentuknya SAP. Jadi SAP-nya di sini ada jumlahnya ada 13 ya. Karena ada beberapa KIE yang lebih dari satu. Walaupun di sini ada 9 macam KIE, tapi jumlahnya ada 13 begitu. Kemudian untuk askep komprenya, nah ini yang biasa kita konsuli mahasiswa yaitu SOAP. Di mana di sini dari mulai kunjungan awal trimester pertama, kunjungan kedua, ketiga, sampai minimal kunjungan keenam di trimester 3, dari yang fisiologis, kemudian yang deteksi dini resiko, rujukan kolaborasi interprofesional, kemudian ya ini untuk yang SOAP-nya. SOAP-nya ada 4, jadi ada yang fisiologis, TM1, 2, 3, dan ada yang deteksi dini resiko, rujukan atau kolaborasi. Masing-masing dari setiap kunjungan ini ada 5 SOAP. Kemudian di sini best teaching-nya 5, ini tidak perlu didokumentasikan, tapi tetap mahasiswa mendapatkan, bisa dicatat di logbook
untuk pasien-pasien yang memang hanya dibimbing tapi tidak dalam dokumentasi. Begitu. Yang didokumentasikan SOAP cukup 5 saja setiap trimesternya. Begitu. Kemudian di sini selain SOAP, yang perlu dituliskan juga sama mahasiswa, yang perlu dievaluasi sama kita, baik itu pembimbing akademik maupun pembimbing klinik adalah mini CX-nya. Ini bisa dijadikan nanti penilaian ujiannya. Begitu. Untuk TM1, kemudian TM2, dan TM3. Kemudian untuk penilaian DOP-nya, DOPS-nya, itu terkait keterampilan Leopard, TFU, DCC, kemudian screening preeklamsi, screening kesehatan jiwa, pemeriksaan penunjang sederhana, bisa HB, protein, glukosa, bisa menggunakan stick begitu, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian penggunaan teknologi USG dalam lingkup kehamilan, ini bila mahasiswa di puskesmas, begitu ada USG yang dipakai untuk oleh dokter, mahasiswa bisa eh, di sana mengobservasi begitu. Ini tindakannya hanya sebatas di sini bagaimana membantu atau mengasisteni tenaga medis dalam penggunaan teknologi USG. Kemudian di sini penggunaan teknologi CTG tidak ada di mungkin tidak ada di puskesmas ya, tapi nanti anak-anak akan diterjunkan ke rumah sakit ke poli kehamilan nanti bisa mendapatkan target itu di sana. Kemudian untuk capaian dari yang nomor 5, yaitu mendokumentasikan secara komprehensif, yaitu laporan kompre. Selain SOAP tadi, kemudian dievaluasi dengan mini CX dan DOP, kita dokumentasi secara komprehensif dengan laporan kompre. Di sini ada masing-masing trimesternya. Kalau untuk trimester 1 cukup satu saja komprenya, trimester 2 ada dua karena memang ada kunjungan 2 dan kunjungan 3. Untuk trimester ketiga ada 3 karena memang ada keempat, kelima, dan keenam. Kemungkinan pastinya berbeda setiap kunjungannya, penata laksanaannya. Kemudian ada kehamilan dengan risiko tinggi atau patologis, ini ada dua, boleh mau tiap trimester 1, 2, atau 3. Yang penting dia ada risiko tinggi. Begitu. Total untuk kompre ada 8. Kemudian yang terakhir adalah refleksi kasus, yaitu mengevaluasi aspek kompre dengan merefleksikan kasus-kasus yang sudah didapatkan. Jadi refleksi kasus TM1 ada satu, refleksi kasus TM2 ada dua, refleksi kasus TM3 ada tiga, dan refleksi kasus untuk resiko tinggi atau patologis ada satu. Total dari keseluruhan jumlah target bimbingan maupun evaluasinya jumlahnya ada 80 sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu. Ini keterangannya untuk SOAP yaitu dokumentasi SOAP, jadi ada subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanaan. Ini BST itu bedside teaching, pembelajaran di samping untuk melatih keterampilan mahasiswa, tidak perlu didokumentasikan. Kemudian ini SAP, Satuan Acara Penyuluhan, ini dilakukan untuk promkes dan preventif ibu hamil. Kemudian untuk refleksi, ini ada refleksi kasus. Kemudian ada 7 di sini ya untuk targetnya. Kemudian evidence based midwifery yaitu telaah jurnal ada 2. Kemudian dop tadi terkait bagaimana melakukan DJJ, Leopold gitu, ataupun mengasisteni operasi pengoperasian USG ataupun CTG, itu targetnya di sini ada 7. Kemudian mini CX ada 3. Kemudian laporan komplainnya ada 8 begitu. Ini untuk target dari asuhan kebidanan kehamilan. Oke. Itu mungkin Bu Asri untuk target asuhan kebidanan kehamilan. Ada yang perlu didiskusikan atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Aik. Kami buka diskusi nanti di akhir insya Allah. Oh ya, terima kasih. Saya izin stop share. Terima kasih Bu Aik. Baik, untuk selanjutnya rotasi kedua. Jadi setelah rotasi pertama mahasiswa akan berputar atau pindah. Rotasi kedua dengan stase persalinan dan BBL neonatus. Untuk Bu Yola, apakah sudah join di Zoom? Belum join sepertinya. Izin saya yang menyampaikan untuk stase persalinan. Oke. Jadi untuk persalinan nanti ada partes pandang ditulis laporan secara kompre 2, lalu ada partes pandang asistensi ditulis secara SOAP 2, dan ada SOAP yang menolong secara mandiri nggih Ibu-ibu 4 dengan
level kompetensinya 4 itu ditulis SOAP sebanyak 35. Jadi nanti untuk totalnya partes itu 40. Dan persalinan ini boleh diambil dari awal stase dari Kespro. Jadi tidak menunggu di stase persalinannya dimulai. Jadi mulai Kespro sudah diperbolehkan untuk mengambil target untuk persalinan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah stase BBL dan neonatus dengan PJ Bu Ririn. Bu Ririn sudah join? Sudah, Bu. Terima kasih waktunya, Bu Sari. Mohon izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sehubungan dengan target kompetensi mahasiswa di stase asuhan BBL dan neonatus. Untuk targetnya sendiri, totalnya mahasiswa mengerjakan 55 target kompetensi yang terdiri dari 6 kompre, kemudian ada 2 refleksi kasus, dan sisanya adalah SOAP. Adapun kompetensinya ini terdiri dari asuhan bayi pada bayi baru lahir normal 0 sampai 24 jam, ada asuhan kebidanan pada BBLR, kemudian asuhan kebidanan BBL dengan asfiksia, asuhan kebidanan BBL dengan kelainan bawaan, asuhan kebidanan BBL dengan komplikasi, asuhan kebidanan pada neonatus normal, asuhan kebidanan pada neonatus dengan komplikasi ataupun kelainan bawaan. Jadi masing-masing insya Allah mahasiswa sudah paham, sudah tahu terkait dengan target kompetensi ini, sehingga harapannya mahasiswa juga paham terkait dengan apa yang dilakukan nantinya di lapangan, yang terdiri dari kompre, ada refleksi kasus, dan SOAP. Sudah, Bu Sari, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rotasi kedua ada persalinan dan BBL. Dilanjutkan nanti untuk rotasi ketiga. Secara administrasi suratnya kami susulkan Ibu. Ketika nanti sampai stase persalinan dan BBL kami susulkan untuk mahasiswa masuk ke stase NIFAS, APRAS, dan KB. Tapi setelah stase BBL ini ada jeda di puskesmas karena mahasiswa harus ke rumah sakit untuk mengambil stase seperti stase Kespro kehamilan tadi yang tidak didapatkan di puskesmas seperti CTG dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk rotasi ketiga stase Nifas, Bu Dinar sudah join? Sudah, Bu. Oke, monggo Bu Dinar. Baik, terima kasih, Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar ngapunten, salah share screen ya. Oke, baik. Jadi untuk ibu-ibu CI Puskesmas, jadi untuk yang rotasi ketiga seperti yang Bu Sari telah sampaikan, untuk suratnya nanti kami susulkan beserta dengan sebaran nama mahasiswa di Puskesmasnya. Untuk target kompetensi adik-adik mahasiswa yang di Sase Nifas itu totalnya ada 55 yang terbagi menjadi komprenya di masing-masing asuhan itu ada 5. Jadi yang pertama melakukan pendokumentasian artinya mulai dari melakukan pemeriksaan fisik kemudian sampai nanti adik-adik bisa mendiagnosa dan melakukan perawatan payudara lengkap, senam nifas, pemujatan oksitosin dan lain sebagainya itu kami bagi menjadi 4 waktu yaitu 6 jam dan 2 hari postpartum, kemudian 3 sampai 7 hari postpartum, kemudian 8 sampai 28 hari postpartum, dan yang terakhir 29 sampai 42 hari postpartum. Di mana masing-masing bagian ini untuk komprenya masing-masing itu 5, jadi sehingga jumlahnya ada 20, kemudian untuk SOAP masing-masing 7 dan refleksi kasusnya 7. Nah, 7 ini kan ganjil nggih
ya Ibu. Jadi nanti terserah adik-adik dapatnya di mana. Kalau misalnya banyak yang di 8 jam atau banyak yang di bagian 7 hari, berarti ambil yang itu enggak apa-apa. Yang penting jumlahnya ada 7. Kemudian harapannya dengan level 4 artinya adik-adik bisa melakukan asuhan kebidanan nifas sendiri tanpa bantuan dari CI, tentunya di bawah pengawasan dari CI. Mungkin itu saja untuk yang di Sasaniva. Saya kembalikan lagi ke Bu Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinar. Sama-sama, Bu. Mohon izin. Nah, sudah di stop share. Untuk stase berikutnya adalah stase bayi, balita, dan anak prasekolah. PJ-nya kebetulan saya sendiri. Jadi nanti di APRAS, target-target ini sudah kami sampaikan di buku panduan yang kami sampaikan waktu penyebaran proposal ya Ibu-Ibu. Jadi nanti untuk APRAS totalnya ada 55 laporan dengan distribusi satu refleksi kasus. Boleh memilih salah satu dari keterampilan yang sudah disampaikan di sini. Ada 5 asuhan kompre. Lalu ada 36 SOAP dan ada 13 SAP. Jadi untuk laporan-laporan ini adik-adik didokumentasikan, tidak ditulis tangan, diketik. Nanti semua laporan ini akan dikonsulkan ke dosen yang bimbingan. Jadi bimbingan dosen akan dilaksanakan 1 kali tiap pekannya Ibu-Ibu. Seperti itu dan dikonsulkan juga ke CI. Ngoten. Jadi nanti ada asuhan bayi sehari-hari, identifikasi bayi resiko tinggi, asuhan bayi kembar, pemberian pengganti air susu ibu, memandikan bayi, pemberian imunisasi, pemantauan tumbuh kembang menggunakan buku KIA, menggunakan SDIDTK, identifikasi rujukan tumbuh kembang bayi, balita, anak prasekolah, identifikasi rujukan kegawat daruratan bayi, balita, dan anak prasekolah, fasilitas kelas ibu balita, MTBS, asuhan bayi dengan gangguan pada masalah kulit, asuhan bayi berkebutuhan khusus, identifikasi autis, tata laksana awal kegawat daruratan pada bayi balita dan anak prasekolah, tata laksana awal kejang, pertolongan pertama kecelakaan atau jatuh pada bayi balita dan anak prasekolah, pertolongan pertama bayi balita dan anak prasekolah kemasukan benda asing ke hidung, telinga, mulut, dan kemaluan, pelaporan kejadian ikutan pasca imunisasi, tata laksana dengan korban kekerasan fisik dan seksual. Jadi jika nanti ada beberapa kompetensi yang tidak didapatkan, bisa dialihkan mungkin dengan ini pemeriksaan tumbuh kembang bayi balita anak prasekolah menggunakan buku KIA ataupun yang menggunakan buku SDIDTK seperti itu. Baik, untuk rotasi ketiga terakhir dengan stase KB dengan PJ Budini. Monggo Budini. Ya, baik, terima kasih Bu Sari. Sebentar saya share screen dulu. Ya, untuk target KB ini nanti totalnya ada 50 ya Ibu-Ibu. Jadi memang mata kuliahnya terplotting di semester 2, tapi karena ini open stase bisa dikerjakan mulai semester 1 ini, apalagi ini di Puskesmas. Harapan kami adik-adik juga sudah mulai mencicil untuk mendapatkan target KB. Di antaranya adalah yang pertama melakukan konseling dengan ABPK dan juga pemanfaatan kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi dengan roda klop. Ini membuat 2 swab, kemudian KB metode alamiah simtotermal 4 swab, metode aminorelaktasinya 4 swab, kontrasepsi darurat 2 swab, memberikan asuhan kontrasepsi kondom 3 swab, kemudian berikutnya memberikan asuhan pil 7 swab, kontrasepsi suntik 12 swab, boleh yang suntik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, monggo, totalnya 12. Kemudian untuk AKBK atau implan, membuat 1 kompre untuk pelepasan implan, kemudian untuk pasangnya bisa menggunakan metode refleksi kasus.
Sedangkan soapnya ada 4. 4 soap untuk implan ini terdiri dari 2 pasang dan 2 lepas. Jadi total untuk implan ada 6 target. Kemudian berikutnya untuk IUD juga 6. Komprenya yang pasang bisa dipakai satu, kemudian kalau ada yang lepas IUD bisa dipakai satu untuk refleksi kasus. Sedangkan SOAP butuh 4, ini 2 lepas, 2 pasang. Untuk IUD total ada 6. Kemudian berikutnya adalah melakukan penapisan screening pada MOW. Ini ada 2 SOAP. Kemudian pada MOP juga 2 SOAP. Jadi nanti total di akhir akan ada 2 kompre untuk IUD dan implan ya. Kemudian 46 SOAP terdiri dari berbagai macam alkon tadi dan 2 refleksi kasus. 2 refleksi kasus adalah miliknya IUD dan juga implan tadi ya. Jadi untuk KB ini juga adik-adik bisa difasilitasi nanti contohnya untuk MOW dan MOP ini kan screening ya Bu. Jadi bentuknya adalah melakukan edukasi atau konseling. Sehingga ini memang tidak sampai harus pasiennya itu berkenan atau diberi rujukan untuk melakukan MOW, MOP tidak harus. Ini silakan adik-adik ketika berjumpa dengan pasien yang sudah layak mendapatkan asuhan MOW, MOP, sifatnya diberikan edukasi saja. Nah, itu sudah bisa diambil untuk target MOW, MOP. Misalnya ada ibu melahirkan anak yang keempat, ibunya sudah usia 40 tahun. Nah, ini kan sudah layak ya untuk MOW atau bapaknya diberi konseling MOP, silahkan bisa diambil untuk target MOW, MOP. Kemudian misalnya pemberian kontrasepsi metode alami. Nah, ini barangkali pasien itu jarang ya yang datang ke puskesmas nanti untuk melakukan eh, konseling metode alami. Nah, ini mungkin bisa diarahkan ketika ketemu sama calon pengantin yang masih di bawah umur sehingga tidak direkomendasikan untuk hamil karena nanti kehamilannya beresiko. Pakai KB yang tidak mengganggu kesuburan sehingga arahnya adalah kontrasepsi metode alamiah. Nah, itu bisa diarahkan. Jadi memang tidak mungkin kalau datang ke puskesmas untuk melakukan KB alami ini tidak ada. Tapi pinter-pinternya kita untuk mendapatkan situasi mana sih sebenarnya orang yang bisa direkomendasikan menggunakan KB metode alami. Demikian pula metode amenorelaktasi. Misalnya ada pasien datang untuk kontrol nifas yang pertama. Kemudian ibunya diarahkan untuk diingatkan terkait ASI eksklusifnya sekaligus bisa mendapatkan keuntungan dari metode amenorelaktasi dengan syarat-syarat harus bagaimana. Nah, itu bisa diambil menjadi target metode amenorelaktasi 4 SOAP. Nah, ini mungkin momennya adalah pada saat ibu kontrol nifas, bukan semata-mata datang untuk alasan metode amenorelaktasi kan nggak cocok ya. Nanti biasanya nggak seperti itu memang situasinya dan seterusnya yang lainnya begitu ya kecuali seperti suntik IUD implan kan memang sudah jelas-jelas datang untuk melakukan asuhan itu ya datang untuk disuntik datang untuk dipasang implan atau dilepas IUD itu kan jelas ya tapi kalau metode kontrasepsi yang lain ini masih sangat bervariasi situasinya silakan disesuaikan dengan peluang mendapatkan target tersebut begitu. Ya, kira-kira itu untuk KB. Monggo nanti kalau ada yang ditanyakan, saya kembalikan dulu ke Bu Sari. Terima kasih Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Dini. Jadi untuk tiap stasenya, adik-adik mahasiswa ada ujiannya nggak Ibu-Ibu? Ujiannya bisa berupa di mini CX atau DOPS. Tidak harus dengan dosennya, jadi nanti dengan dosennya ujiannya berupa refleksi kasus. Dengan bidan diwajibkan dengan pasien. Jadi nanti ada checklist yang harus disertakan ketika diambil nilai untuk ujian tiap stase. Dan satu pekan kami insya Allah hadir ke puskesmas 1 kali. Seperti itu Ibu-Ibu. Sampai sini monggo mungkin ada yang perlu didiskusikan. Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan dari ibu-ibu dosen.
Ya, jika tidak ada yang perlu didiskusikan dan ditambahkan dari ibu-ibu dosen, kami cukupkan untuk kegiatan hari ini. Jadi semua target tadi yang kami sampaikan sudah ada di buku panduan yang sudah kami sampaikan ke ibu-ibu sekalian. Nanti mungkin kontaknya dengan dosen yang supervisi nggak ibu-ibu untuk proses orientasi, proses bimbingan, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu sekalian di Zoom ini. Mohon maaf jika ada yang kurang dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.